Selamat siang, Bu Utami. Selamat siang, Bu Ita. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Bu Ita. Hari ini saya super sibuk sekali dan super repot karena ada kegiatan di luar kelas tadi, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu. Ah, nanti Bu Ya. Utami ada waktu luang nggak sehabis di sekolah? Alhamdulillah hari ini saya kosong, Bu, untuk jam terakhir waktunya pelajaran mulok dunia. Ya, hari ini saya ada jam kosong. Ada apa ya, Bu ya? Saya sedikit ada masalah, Bu, yang harus Hmm. saya bicarakan dengan Bu Sri Utami. Kira-kira jam berapa bisanya Bu Sri Utami ada waktu luang? Saya nanti jam 1 bisa, setelah sholat Ya, duhur mungkin bisa, nggih. nanti saya jam 1 setelah anak-anak pulang saya ke ruangannya Bu Utami, nggih. Iya, oke, boleh boleh. Nah, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada masalah apa ya? Ya, ini ada masalah gini loh, Bu. Kebetulan di sekolah saya itu ada siswa saya itu yang minat membacanya itu rendah, Bu. Mhm. Terus kepingin gimana ya solusinya supaya anak-anak yang mempunyai minat minat membacanya itu, minat literasi atau membacanya itu supaya bisa lancar lagi. Nggih. Eee, Kelas 1 ya, Bu Ita, ya? Iya, kelas 1, Bu. Iya iya. Kalau kelas 1 itu untuk meminta me apa namanya, minat baca ya, untuk menekankan minat baca ke anak-anak kita itu, menyediakan buku cerita yang paling banyak gambarnya. Nah, lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Mungkin tulisannya hanya satu kalimat gitu, dengan huruf yang sangat besar. Nah, dengan begitu yang terutama adalah, kalau anak kelas 1 itu kan suka dengan hewan, suka dengan, eee, apa, hal-hal yang unik, kartun dan lain sebagainya itu kita, lihatkan ke mereka dan anak-anak itu kan suka banget dengan warna ya. Jadi, eee, apa namanya, untuk me apa namanya, minat baca anak ya untuk meminta kok meminta sih, untuk apa sih namanya nih, untuk mengembangkan minat baca anak, jadi kita menyediakan buku-buku yang bergambar, hewan, binatang, atau yang berwarna-warni dengan huruf-huruf yang besar, kayak gitu. Seperti itu, Bu. Berarti nanti Iya, langkahnya supaya anak supaya bisa membaca lebih lancar lagi, terus minat literasinya lebih lancar lagi, berarti caranya seperti itu, Bu. ya. Selain itu mungkin kita bisa memberi pengertian ke anak-anak kelas 1. Kalau anak-anak kelas 1 itu kan suka banget itu diajak sama gurunya, dipuji sama gurunya, "Ayo anak-anak, eee, Bu guru punya ini nih, nah punya buku ini nih, buku ini ceritanya lucu banget, ceritanya menarik banget. Nah kamu mau nggak saya cerita nih?" Awalnya mungkin bapak ibu gurunya yang Bu Ita, maaf, awalnya mungkin Bu Ita yang bercerita, menceritakan, ya seperti mendongeng lah isi buku tersebut. Nah, dengan bahasanya Bu Ita. Nah, dengan begitu anak-anak, kayaknya asik ya, tertarik ya. Nah, dengan mereka tertarik pada cerita, akhirnya mereka juga akan tertarik pada membaca buku atau literasinya, gitu loh. Karena literasi untuk anak-anak, yang penting kan mengetahui, huruf dan, kata-kata dalam bacaan tersebut, gitu loh. Nggih. Ya, saya sangat terinspirasi dengan jawaban Bu Tami tadi, Bu. Karena nanti Mhm. langkah saya selanjutnya
bisa saya terapkan di sekolah saya, Bu. Ya, Bu. Sekarang memang ada ya masalah sedikit di tadi ya. Dalam pemecahan tadi untuk menceritakan supaya anak literasinya lebih bagus lagi seperti itu ya, Bu. Ya. Eh, Iya, apa ada lagi Bu yang supaya ada metode-metode lagi atau media apa yang bisa saya terapkan nanti? ya. Kalau untuk mencintai literasi, anak-anak bisa kan membaca literasi itu kan tidak harus dalam kelas ya, bisa kita ajak ke luar kelas, misalkan outing class dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kalau misalkan merasa bosan di sudut baca di perpustakaan, mungkin mereka bisa mengambil buku, salah satu buku, dan kita membaca di bawah pohon yang rindang atau di halaman sekolah gitu, atau mungkin kita bawa ke luar, nah di luar kelas, dan dengan begitu mereka merasa nyaman, senang, atau berada di taman literasi seperti itu, Wida. Gitu. Berarti nanti tidak lanjutnya seperti itu Bu ya. Iya, Apa apa tidak ada lagi Bu? Begini Bu, Eh, dengan cara mengevaluasi atau merancang metode pembelajaran yang lain Bu. oke. Karena literasi itu kan tidak hanya untuk di metode di pembelajaran ya, bisa kan di awal pembelajaran. Kita kan kalau di awal pembelajaran kita misalkan menyediakan 10 sampai 15 menit untuk literasi, membiasakan untuk literasi, jadi anak-anak kan menjadi terbiasa. Nah, seperti itu. Ya, ya. Seperti itu nggih. Berarti rencana saya akan saya terapkan Bu nanti kalau sudah besok atau gimana saya terapkan di sekolah saya tentang literasi tadi itu. Eh, Iya, bisa. Begitu aja Bu dari saya. Makasih Bu Sri Utami atas Nah, waktunya. sama-sama. Semangat, Bita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang umpan balik saking jenengan. Oke. Umpan balik saya untuk Bita sebagai coach, sudah bagus apa yang menjadi permasalahan Bu Ita, tapi namanya literasi itu kan pasti menjadi sekarang kan digotolkan ya untuk literasi, padahal literasi itu kan tidak hanya membaca, tapi juga memahami dari isi bacaan yang mereka baca, ya. Dengan adanya literasi, anak-anak setelah membaca buku cerita, dia bisa menceritakan atau bisa memperformanskan ke ke depan teman-temannya, ke depan para guru untuk menceritakan kembali dengan bahasa mereka. Nah, isi dari cerita atau buku yang dia baca. Mungkin itu saja kita. Terima kasih Bu atas umpan baliknya tadi. Nanti Oke, saya terapkan di sekolah. Terima kasih. baik. Ya, sudah Bu Siti, kami sudah selesai untuk melaksanakan tugasnya. Sudah. Bisa diakhiri nggih Bu Siti nggih? Kembali ke main room. Gimana, Vita? Masih betul. Vita rekamannya tadi nanti dikirim ke saya ya. Cara mengirimnya begini Bu. Tadi itu sudah saya Ya, saya kirim. nanti tak kirim caranya.